Saya Muhadi dari kelompok 3. Di sini saya akan menggambarkan mengenai substansi dari pelayanan publik yang ada di bidang pelayanan kesehatan, yakni pelayanan vaksin COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya program vaksin yang ada di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama program vaksin gratis dari pemerintah, yang kedua program vaksin secara gotong royong. Program vaksin gotong royong adalah program vaksin yang dilakukan oleh dunia usaha melalui Kamar Dagang Industri yang ingin membantu program pemerintah. Program vaksin pemerintah dan gotong royong prinsipnya sama, yakni tidak membebankan biaya pada target sasaran, hanya saja sumber pembiayaan pengadaan vaksin ini yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memperbanyak dan mempercepat cakupan vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Saya Nurmasari dari kelompok 3. Di sini saya akan menggambarkan mengenai substansi dari pelayanan publik yang ada di bidang pelayanan kesehatan, yakni pelayanan informasi obat. Tujuan dari pelayanan informasi obat ini yaitu untuk menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi pada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Kemudian menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Pengobatan yang rasional yaitu suatu keadaan di mana pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis mereka dengan dosis, cara pemberian, dan durasi yang tepat. Dengan cara demikian sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap proses pengobatan. Saya Utari Islami dari kelompok 3. Di sini saya akan menggambarkan mengenai substansi dari Whole of Government yang ada di bidang pelayanan kesehatan, yakni telemedicine COVID-19. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia berkolaborasi dengan 11 aplikasi kesehatan. Layanan ini meliputi konsultasi medis plus paket obat gratis untuk pasien isoman. Pelayanan ini mulai diluncurkan pada 5 Juli 2021 dan diuji coba untuk wilayah sekitar DKI Jakarta. Walaupun baru merupakan uji coba, layanan ini merupakan salah satu bentuk dari pendekatan yang berintegritas dengan adanya kolaborasi pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pelayanan publik. Layanan ini merupakan salah satu contoh implementasi dari WOG yang telah diterapkan di Indonesia. Kedepannya, semoga dengan layanan telemedicine ini, pasien COVID-19 dapat tertangani satu persatu dan kondisi Indonesia semakin membaik. Saya Aulia Kisti Sabrina dari kelompok 3. Di sini saya akan menggambarkan mengenai substansi dari Whole of Government dalam bidang kesehatan, yaitu Kring TB, di mana inovasi Kring TB tersebut bekerja sama dengan lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan program tersebut meliputi penjaringan kasus TB door to door yang melibatkan kader dan bidan desa, melakukan penyuluhan, penguatan lintas sektor dan lintas puskesmas, pengawasan minum obat, dan pelayanan konsultasi dengan call center. Sehingga diharapkan kasus TB dapat terkendali dengan meningkatnya angka kesembuhan, meningkatnya cakupan temuan TB, menurunnya penularan TB, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan, dan penularan TB. Saya John Farizal dari kelompok 3. Di sini saya akan menggambarkan mengenai substansi manajemen aparatur sipil negara. Dari video ini, kita bisa melihat sejumlah PNS bolos di saat jam kerja. Ini menunjukkan belum tercapainya manajemen ASN yang profesional dan berkarakter. Tindakan seperti ini sudah melanggar kode etik dan kode perilaku. Di dalam kode etik dan kode perilaku, sebagai seorang ASN, kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, disiplin, sopan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya Fitriani dari kelompok 3. Di sini saya akan menggambarkan salah satu substansi manajemen ASN yang terjadi di instansi. Salah satu contoh manajemen ASN di instansi yaitu dengan mematuhi aturan pakaian dinas yang ditetapkan oleh instansi terkait. ASN wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja. Penggunaan pakaian dinas dan atribut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Contoh yang terjadi di instansi yaitu memakai baju batik pada hari Kamis dan memakai baju Melayu pada hari Jumat. Dengan begitu, ASN sudah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat instansi terkait, mematuhi aturan, menunjukkan integritas dan keteladanan.